Scene diawali oleh seorang wanita di sebuah hutan. Di tengah kepanikan tersebut, ia pun meminta bantuan di sebuah rumah. Bukannya membuka pintu, bapak di rumah itu malah memberikan tembakan kepadanya. Namun tiba-tiba, ternyata wanita tersebut adalah serigala jadi-jadian. Kita pun diperkenalkan pemeran bernama Charles. Kala itu, ia pun diberikan kalung oleh ibunya. Singkat cerita, serigala tersebut berhasil menerobos ke dalam rumah. Lalu kemudian, serigala tersebut berhasil membunuh kedua orang tuanya. Alhasil, Charles pun menurunkan lampu dan berhasil membunuh serigala tersebut. Lalu kemudian ia segera pergi karena rumahnya telah terbakar. Scene pun beralih ke 25 tahun selanjutnya. Saat ini Charles berprofesi sebagai pemburu dan mempunyai rekan bernama Stefan, Hyde, Kazia, dan juga Feng. Tak lama kemudian seorang pemuda yang tengah ketakutan pun datang. Ia berkata bahwa terjadi pembantaian yang dilakukan oleh manusia serigala. Ia juga memberitahu akan ada imbalan bagi siapa saja yang dapat membunuh makhluk tersebut. Hal ini pun membuat Charles tertarik untuk berburu serigala tersebut. Lalu kemudian Charles pun menanyakan di mana kejadian tersebut. Lalu pemuda itu menjawab di kota Draviku. Scene pun beralih kepada seorang pemuda bernama Daniel, di mana ia berprofesi sebagai perawat. Daniel sendiri memiliki seorang ibu bernama Vandoma. Tak lama kemudian ia pun segera pergi ke tempat ia bekerja. Sebelum bekerja, ia pun menemui kekasihnya terlebih dahulu yang bernama Ivy. Di tengah perbincangan mereka, sang ayah pun telah menodongkan senjata kepada Daniel. Lalu kemudian Daniel dan Eva pun melanjutkan pembicaraannya di sebuah reruntuhan. Scene beralih kepada pemburu yang tengah bersiap-siap untuk pergi ke kota Draviku. Di tengah perjalanan, mereka menjumpai bangkai manusia yang mereka sendiri belum tahu penyebabnya. Melihat mayat yang berdiri, Charles pun menembak mayat tersebut dan membakar jasadnya. Scene pun beralih ke kota Draviku. Kala itu, Daniel sedang membantu seorang pasien. Tak lama kemudian, ia pun kedatangan pasien dengan bekas luka serigala. Karena tak ada yang bisa dilakukan, ia pun langsung dibunuh. Dan hal ini bukan pertama kalinya. Lalu kemudian scene beralih pada sebuah bar. Di sana terdapat pemburu gadungan yang katanya berhasil membunuh serigala tersebut. Daniel pun memasuki bar tersebut untuk melihatnya. Tak lama kemudian Charles dan rombongannya pun sampai di desa Draviku. Sesampainya di sana, ia langsung memasuki bar dan menggagalkan kebohongan dari pemburu gadungan, sehingga pemburu itu pun gagal menerima imbalan. Lantas, Charles yang lebih ahli dalam memburu menawarkan bantuannya kepada ketua RT di desa tersebut. Akan tetapi, ia mau ketika imbalannya dilipat gandakan. Karena terpaksa, ketua RT itu pun menjanjikan imbalan ganda bila Charles berhasil membunuh makhluk tersebut. Lantas, Charles pun menyetujuinya dan segera keluar untuk bergerak. Melihat hal tersebut, Daniel pun memberikan bantuannya untuk memburu serigala tersebut. Awalnya, Charles menolak bantuannya. Namun karena ia bersikeras untuk membantu, Daniel pun diperbolehkan. Saat Daniel bertemu sang dokter, ia pun mendapat kabar gembira, yaitu ditawarkan untuk bersekolah kedokteran. Namun Daniel menolak keputusan tersebut dan ingin bergabung dengan pemburu untuk membunuh manusia serigala. Eva yang mengetahui hal tersebut merasa khawatir dan melarang keputusan Daniel. Akan tetapi Daniel tetap bertekad untuk bergabung. Singkat cerita, Daniel pun memberikan pengetahuannya mengenai manusia serigala, di mana mereka sangat aktif saat bulan purnama dan juga menularkan penyakit dalam gigitan. Tak hanya itu, mereka bereaksi seperti makhluk liar, sehingga pola serangan manusia serigala tidak bisa ditebak. Lantas mereka pun berencana untuk memancing serigala tersebut. Lalu kemudian scene beralih kepada para pemburu. Kala itu mereka tengah membuat jebakan untuk manusia serigala. Pemburu gadungan yang mengetahui hal tersebut, mereka pun berencana untuk mengacaukan Charles pada malam nanti. Daniel pun memberikan potongan dari tubuh korban untuk dijadikan umpan.
Dengan sikapnya yang suka menolong, Daniel pun tak sungkan untuk membantu wanita. Ivy yang melihat hal itu, ia pun merasa cemburu. Namun rupanya Stefan pun mengambil celah untuk menggoda Ivy. Lantas ia pun memberikan perhatiannya dengan mengantar pulang. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Stefan sendiri berposisi sebagai umpan dan yang lainnya menunggu untuk mengawasi. Akan tetapi, Daniel pun berada di rumah dan tidak ikut Charles menangkap serigala tersebut. Di malam hari yang tenang, para pemburu pun masih tetap berjaga-jaga. Di lain sisi, Vandoma atau ibunya Daniel, ia pun menghilang dari tempatnya bekerja. Tak sampai di situ, kepala RT di sana pun terlihat kejang-kejang. Dan lain scene, ayah dari Ivy pun juga menghilang. Lantas, kita pun bisa menyimpulkan bahwa 3 orang inilah yang merupakan manusia serigala. Scene berlanjut ke pemburuan. Saat lama menunggu serigala tersebut, jebakan sama sekali belum memberikan hasil. Akan tetapi, semua pemburu menyadari bahwa serigala tersebut berada di sana. Lalu kemudian terdengar suara perangkap. Sontak, pemburu gadungan itu pun bergerak untuk merebut manusia serigala. Mereka yang sangat gegabah malah terkena perangkap yang dibuat oleh Charles. Hal itu pun membuat mereka tewas, tak terkecuali ketua pemburu gadungan. Namun mereka semua terkejut karena diperangkap hanya seekor burung hantu. Sebenarnya serigala inilah yang melakukan hal tersebut, dan mereka menyadari serigala tersebut mempunyai kecerdasan. Di lain sisi, tempat Vandoma bekerja pun didatangi oleh manusia serigala. Lalu kemudian, scene pun beralih, hari pun menjelang pagi. Daniel terbangun dari tidurnya dan ia mendapat kabar bahwa tempat ibunya bekerja diserang oleh manusia serigala. Scene pun beralih, Daniel dan Charles pun berencana menemui suku Gypsy untuk bertanya, karena mereka lebih paham tentang makhluk serigala tersebut. Sesampainya di sana, mereka pun langsung menemui pimpinan mereka yang bernama Verka. Pemimpin Gypsy itu pun memberitahu bahwa serigala yang selama ini menjadi permasalahan bukanlah serigala biasa yang tertular oleh gigitan atau cakaran. Akan tetapi, ia dilahirkan dan mempunyai darah asli bangsa serigala. Serigala tersebut tentunya lebih kuat dan lebih pintar. Bahkan bila sudah dewasa, serigala ini bisa mengendalikan dan berubah bentuk sesuka hatinya. Scene pun beralih kepada para penduduk yang merasa resah karena para pemburu belum sama sekali mendapatkan hasil. Lantas, ketua RT di desa itu pun membuat rencana. Ia berencana untuk mengurung para penduduk yang berada di tempat lain saat peristiwa itu terjadi. Dan ia pun berkata bahwa orang-orang yang ia kurung terdapat serigala, ia pun akan meledakkannya. Saat itu, terdapat 5 orang yang menjadi tersangka. Di antaranya terdapat orang Gypsy dan ayah dari Eva. Vandoma sendiri menjadi salah satu tahanan, sebab ia menghilang ketika serangan di rumah bordil. Bahkan ketua RT itu pun menjadi salah satu tahanan. Buset nih bocah, ngentot. Padahal ia sendirilah yang membuat rencana tersebut. Lalu kemudian scene pun beralih ke si Daniel. Kala itu ia tengah melihat data tentang para korban dan lokasi mereka dibunuh. Lantas, Daniel menyadari bahwa pola serangan dari manusia serigala adalah menyerang orang yang berdosa. Lalu kemudian, ia pun memberitahu Charles tentang pola penyerangan tersebut. Tak lama kemudian, Charles pun menyuruh Daniel untuk pergi dan tidak ikut dalam perburuan yang kedua kalinya, karena Charles tidak mau menanggung resiko yang akan menimpa si Daniel. Kemudian, para pemburu itu pun kembali membuat jebakan di sebuah reruntuhan. Dan tentunya mereka menangkap si pemburu gadungan untuk memancing serigala tersebut. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Ternyata Daniel tidak pulang dan berada di reruntuhan tersebut. Akan tetapi, Daniel pun diterkam oleh seseorang dengan jubah hitam. Scene pun beralih kepada para tahanan. Kala itu, Pak RT pun bertingkah laku aneh. Lantas, para penjaga itu pun panik lalu segera menembakinya. Namun ternyata hal itu hanyalah sebuah penyakit epilepsi. Vandoma pun meminta dibukakan pintu untuk menolongnya. Akan tetapi ia pun segera kabur entah kemana.
Scene pun beralih ke reruntuhan, di mana kala itu serigala tersebut menampakkan diri di sana. Saat serigala itu di sana, pemburu itu pun mulai menyerang serigala tersebut. Setelah serigala itu menghilang, ia pun berhadapan dengan si Charles. Charles pun memberikan sebuah tembakan yang mengenai lengan si serigala tersebut. Lalu kemudian Charles segera turun untuk menghindari terkaman serigala tersebut. Melihat si Charles diterkam sang serigala, rekannya pun menggunakan gigi palsu dan menyerang serigala tersebut. Lalu kemudian serigala itu pun membunuh pemburu gadungan. Lantas Stefan pun segera turun untuk menyerangnya bersama dengan Charles. Dan alhasil serigala itu pun kabur. Di sana mereka merasa bingung karena serigala itu membiarkan mereka hidup kecuali si Jagger pemburu gadungan. Stefan pun memberitahu bahwa Daniel berada di sana dan menghilang saat manusia serigala keluar. Keesokan harinya Daniel pun terbangun. Kita pun diperlihatkan dengan beberapa luka yang sama dengan serangan pemburu. Lalu kemudian ia pun terkejut karena sebenarnya ialah manusia serigala. Mengetahui hal tersebut, Daniel pun merasa frustasi dan panik. Lantas, Daniel pun menanyakan hal tersebut kepada ibunya. Alhasil, sang ibu pun berkata bahwa ia memang manusia serigala dari sejak kecil karena ayahnya sempat tertular manusia serigala dan bermain saham dengan Vandoma. Lalu kemudian Daniel pun segera kabur. Di lain sisi, Charles menanyakan biodata dari Daniel. Lantas, ia dan Stefan pun menyimpulkan bahwa Daniel memang manusia serigala. Singkat cerita, Charles pun bertemu dengan Daniel pada sebuah gudang. Daniel pun mengaku bahwa ia memang serigala dan meminta Charles untuk menyelesaikannya. Akan tetapi, sang dokter pun malah menembak si Charles dan berkata bahwa Charles akan menggagalkan rencananya. Ia mengaku bahwa selama ini ialah yang melatih Daniel dengan membunuh para pendosa. Hal itu dilakukan sebagai persiapan untuk menelitinya di universitas. Tak sampai di situ, orang berjubah hitam yang menerkam Daniel adalah sang dokter. Tak lama kemudian, Daniel pun segera kabur. Scene pun beralih kepada Stefan yang berkunjung ke rumah si Eva, dan tentunya kedatangannya pun bukan dengan maksud baik. Tak lama kemudian, Daniel pun datang dan ingin mengusir si Stefan. Akan tetapi, Daniel sang serigala itu pun malah terpental oleh Stefan. Perkelahian pun kemudian terjadi antara mereka berdua. Saat Stefan ingin pergi untuk membiarkannya, ia pun kembali menyerangnya. Akan tetapi, Daniel pun melemparkannya keluar melalui jendela. Lalu kemudian, Daniel pun memberikan sebuah belati perak dan menyuruhnya untuk menusuk serigala tersebut. Setelah memberikannya, Daniel pun segera pergi. Namun setelah sampai di hutan, Stefan pun memukulnya dengan sebuah kayu. Pada malam hari, Daniel pun digantung untuk diperlihatkan kepada penduduk desa bahwa inilah yang menjadi sosok serigala selama ini. Daniel pun memberitahu semua orang untuk segera pergi agar tidak menjadi sasarannya saat menjadi manusia serigala. Kala itu, Stefan juga membawa Eva untuk diperlihatkan. Lalu kemudian Eva pun memberontak dan lari ke dalam gua. Lantas Stefan pun mengejar Eva dan memerintahkan penduduk desa untuk menembak serigala tersebut. Akan tetapi serigala itu pun berhasil terlepas dari gantungan tersebut. Namun rupanya Daniel tidak menyerang para penduduk, melainkan ia mengejar Stefan. Di dalam reruntuhan, serigala itu pun membunuh para penduduk yang berusaha mencarinya. Kembali kepada Stefan, ia pun berhasil menangkap Eva dan segera membawanya. Tak lama kemudian, Daniel pun berhasil menemui Stefan dan segera menerkamnya. Akan tetapi, Daniel sang serigala itu pun dibanting dengan mudah oleh si Stefan. Lantas, Stefan pun mengaku bahwa dirinya merupakan seorang vampir. Lalu kemudian, duel El Clasico pun berlangsung antara vampir dan serigala. Singkat cerita, Stefan yang menganggap Daniel lebih lemah pun malah terlempar oleh Daniel. Dan alhasil, ia pun tertusuk pada sebuah kayu yang membuatnya terbunuh.
Tersisa Eva di sana, Daniel pun tidak langsung menerekamnya. Akan tetapi, ia berusaha melawan instingnya sebagai manusia serigala. Tak lama kemudian, sang dokter pun sampai, dan dengan mudahnya ia mengendalikan si Daniel. Lalu kemudian, Daniel pun diperintahkan untuk membunuh Eva. Akan tetapi, ia tidak mau membunuhnya dan berusaha melawannya. Atas perlakuannya tersebut, sang dokter pun akan menembak si Eva. Namun tiba-tiba, Charles pun berada di sana dan secara mengejutkan ia menembak sang dokter. Rupanya, Charles belum tewas, sebab dirinya menggunakan rompi anti peluru. Lalu kemudian, kita pun diperlihatkan kepada Daniel yang dapat berubah menjadi manusia. Karena saat itu, ia telah mampu mengendalikannya. Charles pun memberikan kalungnya dan Daniel pun mendapat julukan sebagai Hunter Warrior. Karena dirinya memiliki keinginan untuk menjadi pemburu dan dapat melakukan hal yang tak biasa menjadi serigala. Dan di akhir cerita, Charles dan rombongannya pun keluar untuk melanjutkan petualangan. Dan film pun selesai.